Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, ya seperti kalian lihat pada judul gitu ya. Cuma memang buktinya gue gak bisa menemukan, tapi gue lihat postingannya apa sih gitu kan. Jadi waktu itu, waktu masalahnya memuncak gitu ya, terkait juga Fajar, Sabrina, dan juga Amanda, itu kan karena Amanda ini ada posting story di IG-nya dia ya guys, dan bener-bener ya bikin plot twist. Nah di sisi lain, abis itu dia bikin story lagi guys, gue udah lihat tuh, cuma memang gue tidak capture dan gue coba cari-cari di TikTok, gue tidak menemukan untuk buktinya ya, dimana dia itu kayak ngomong kayaknya mau rehat dulu sebentar dan gak mau terima job dulu untuk podcast ataupun diundang di TV, itu bilangnya ya. Tapi kok tiba-tiba ada di, nah kalian pasti nonton kan, dan gue juga yakin Amanda itu diundang di acara itu karena juga nama dia lagi naik diomongin dari banyak pihak. Dan terlepas bagaimana juga keadaan ataupun hubungan mereka gitu ya, ya gue berharap kayak ya sudahlah gitu ya. Toh juga yang menjadi korban di sini bisa sebijak itu, sedewasa itu dalam bersikap. Jadi kita cuma sebagai penonton, ya udah kita juga harus ngikutin kebijaksanaan yang sudah ditampilkan oleh ya menurut gue korbannya di sini ya guys. Oke, so ini dia untuk video selengkapnya. Oke, jadi kalian fokus di gambar yang ini ya. Ini dari tim Rumpi No Secret Trans TV. Ya, jadi ada chat seperti ini guys. Halo Kak, perkenalkan saya Shiva, kreatif Rumpi No Secret Trans TV. Aku mau cek schedule Kak Amanda untuk jadi bintang tamu Rumpi No Secret. Senin 9 Juni 2025 di jam 14 sampai jam 15 WIB ya. 1 jam nih guys. Schedule-nya available kah? Looking forward to your response. Thank you. Nah ini ya guys. Nah tentunya ini pasti mengundang reaksi dari warga-warga ya guys sih ya. Kukira aja kenapa tiba-tiba diundang, bukan karena sebab, gak mungkin gak bahas, pasti nyerempet-nyerempet. Emang kamu sudah diundang TV ya? Tolong Kak, katanya adik kecilnya tidak ambil undangan ini. Tapi kok besok ada live dia di Rumpi. Halo Dek, kemarin itu sudah ditolak karena panggilan buat bahas CF. Tapi panggilan kali ini konsepnya beda. Jadi kalian nonton aja dulu. Tapi by the way nih CF aja sudah fix kan gak mau tampil di Idol Live kalau bareng CS. Dan itu lihat chatnya sama manajernya. Tapi nyatanya sudahlah, diam saja, support terus aja dan ikuti aja ya sampai kalian melek. Ya kayaknya ini manajernya mungkin ya atau timnya ya. Bener banget Kak, katanya gak terima acara TV, gak terima podcast. Wah gak banget ya. Dia ngomong gak mau terima undangan. Gimana Kak? Aku mau SS buktinya. Awas ya bawa S, jangan pakai nama dia lagi buat naik. Dari awal gak pernah bawa nama dia kok. Pertanyaan yang giring Fajar dan Amanda selingkuh siapa ya? Gitu ya guys ya, mulai jadi perdebatan nih di kolom komentar, biasa lah ya. Oke kita lihat lagi. Nah ini nih 18 tahun hidupmu seera. 18 tahun guys. So young, masih jauh banget hidupnya guys. Nah, jatuh cinta pada pandangan pertama. First love ya? Pernah sih Kak kayaknya gitu. Cuman kadang ada beruntung, kadang enggak, kadang aku dapetin, kadang enggak gitu ya. Jadi sekali lihat langsung tertarik tuh pernah ya? Pernah. Diselingkuhin pernah atau nggak pernah? Diselingkuhin? Pernah sih Kak. Diselingkuhin kan? Diselingkuhin? Pernah kalau diselingkuhin. Oh iya. Iya pernah. Wah. Ini kamu diselingkuhin? Pernah dong. Kamu tahunya dari mana kalau kamu diselingkuhin? Ada aja omongan. Ada. Gitu. Terus dia ngaku nggak kalau dia selingkuh? Mau nggak mau kan ada bukti, jadi ngaku dong. Selingkuh? Aku selingkuh? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kamu diselingkuhin pernah? Pernah. Terus kamu apain tuh cowok yang nyelingkuhin kamu? Tinggalin. Kamu yang ninggalin ya.
mental breakdown karena komentar netizen, pernah nggak pernah? Pernah sih Kak, cuman Tapi ini memang ya menurut gue ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini memang menyerempet ya guys. Bisa tuh karena kan aku juga ada disambung-sambungin kesibukan, sebenarnya jadi kalau maksudnya kadang aku juga nggak terlalu baca yang namanya sosmed gitu kan. Cuman pasti ada aja teman-teman orang terdekat yang ngasih tau, kalau dihujat nih kayak gini-gini. Cuman menurut aku selagi itu tidak mengganggu martabat aku sebagai wanita ya, aku fine-fine aja gitu. Jadi so far yang selama ini komentarnya masih udahlah gitu ya. Ya benar sekali. Pernah nggak pernah kamu settingan biar nama kamu naik dikenal orang? Enggak dong Kak, aku pengen sukses dengan karir aku sendiri gitu. Pernah nggak pernah ketemu cowok red flag tapi kamu tetap lanjut karena terlanjur sayang? Pernah kan anak zaman sekarang, semakin red flag semakin jatuh cinta. Iya kan? What? Semakin red flag, iya bener sih. Kirain cowok yang red flag itu nge-treatnya bagus banget ya, walaupun teman sekitar udah bilang dia sama semua cewek kayak begitu, lo itu nggak ada spesialnya buat dia sama aja. Tapi memang itulah cowok red flag ya, nge-treatnya bagus, komunikasinya cakep, stylenya, looknya good, ya udah paham ya. Kalau gitu kita mau nanyain apa, kalau ciri-ciri seperti ini menurut kamu itu termasuk red flag atau green flag? Benderanya kenapa di situ, bukan dibawa ke sini? Selain deketin ya, siapa? Menurut kamu, apakah ini termasuk cowok red flag atau green flag? Yaitu cowok yang pengen private soal hubungan kamu, nggak boleh posting di sosial media ataupun nggak boleh ngomong bahwa kamu punya hubungan. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rutin. Oh wow, ini pertanyaannya ya menjebak sih ya, menjebak guys. Oke. Emang dia karirnya apa, bertanya dengan nada agak setahu gue Amanda nih awal-awal ini ya FTV ya kalau tidak salah ya, kemarin gue lihat-lihat juga gitu guys, main film dia menjauh dengan terpaksa dengan dia pemain guys, come on, dia bukan FTV ya. Oke, dari cara ngomongnya udah kelihatan ya guys, aura pick me-nya kuat banget. Wah kakak katanya nggak terima undangan TV. Lu bukan diselingkuhin tapi selingkuhan brownies. Oh my god. Nih ya, ada yang bikin menyambung-nyambungkan ini guys ya. Oke, shock banget, ternyata baru 18 tahun umurnya. Semakin red flag, semakin jatuh cinta katanya. Wah, tolonglah, jangan kasih panggung dia orang ini. Mau kali aku FVP dia terus. Oke. Pernah kan anak zaman sekarang. Iya. Sebenarnya gue udah berapa kali muncul video ini dia ya guys, waktu dia cover. Sebenarnya kayak pengen ya udahlah, pengen ngebahas ya. Tapi karena ini adalah rangkaian dari acara dia di TV yang ditayangkan, ya kita dengarkan saja guys. Ini by the way dia ini waktu umur berapa ya? Mungkin di bawah 18 ya, 16-17 nih. Oh ternyata banyak juga dia cover guys. Tapi dia lihat ya ekspresi kamera di bawah dia. Tuh kan? Dan ya pada saat gue ngeliat video ini ya di TikTok gitu ya, banyak banget hujatannya, parah banget guys. Makanya di situ gue sebenarnya gak mau ngebahas waktu dia nyanyi ini, kayak maksud gue nggak ngehujat itu tidak cara kalian bisa apa ya, lebih baik dari orang lain sih menurut gue ya. Dan ketika dia sudah mencoba ya udah, kalian suka atau tidak suka ya, kalau menurut gue ya kalau misalnya kalian nggak suka ya di skip aja guys, nggak usah ditonton gitu ya. Kayak yang mungkin orang dewasa sekarang saat ini lakukan ya seperti itu gitu ya. Kalau tidak suka ya sudah skip gitu. Bukan meninggalkan jejak dengan bilang nggak bagus ya, begini begitu gitu ya. Oke.
Oh jadi cuma segitu doang guys. Oke, kita lihat komentar orang-orang coba. Enak sih kalau dia tidur. Anjir, dia 2007 demi apa? Ini mantannya si Raka yang mantannya Cahya itu guys. Aku harus kalem, udah kena peringatan pertama soalnya. Amanda itu sebenarnya bagus suaranya, bagus bagian diam aja ya. Maaf sumbang. Ya memang kadang ya jari kita nih terlalu mudah untuk ngetik-ngetik hal negatif ya guys. Gue sih nggak terpikir untuk itu sih ya. Oke. So mungkin itu dia tadi beberapa mungkin potongan ya dari interview ataupun undangan Amanda ini ke TV gitu ya. Tentunya Rumpi ini memang ya nyari memang sesuatu yang lagi viral ataupun mungkin yang lagi dibahas sama orang-orang ya. Itu menurut gue sah ya, memang ranahnya Rumpi gitu ya. Cuman ya yang gue bertanya-tanya adalah kayaknya kemarin dibikin story untuk kayaknya nggak terima undangan ataupun ya podcast atau semacamnya dalam waktu dekat gitu, tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi ya masih let and see. Terus juga di Idol Live juga kayaknya mau ada masak-masak bersama ini ya. Tapi kita tidak tahu nih ya siapa yang bakal diundang ke sana gitu. Tapi terlepas dari hal ini gue cuma bisa ngomong kayak ya stop hujat, terus tinggalkan komentar-komentar negatif karena ujung-ujungnya nggak ada hal baik ataupun ya jadinya malah ya misalkan nih kesalahan ada pada orang-orang ini nih ya yang kita tonton, kesalahan ada pada mereka gitu ya. Tapi karena kita ikutan meninggalkan jejak dengan ya ninggalin komentar negatif, terus juga ikut ngata-ngatain atau bikin video yang ngejelek-jelekin, ya ujung-ujungnya ya kita juga yang dapet limpahan dosanya gitu. Jadi kayak ngapain guys, kayak kalau kayak gini mah nonton aja, ikut seru-seruan aja. Dan gue tidak suka yang namanya sebenarnya hujat-hujat siapapun yang salah atau apapun gimana gitu ya. Jadi mungkin lebih bijak aja. Tapi ya agak syok sih awalnya ketika dia bilang gak terima muncul di TV, tiba-tiba muncul gitu ya. So gimana juga menurut pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf. Mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye.